Siap. Curi-curi apa? Oh, sorry. Oh, ada titik. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah siap? Mohon berkenan untuk membuka masker terlebih dahulu hanya untuk kepentingan foto session. Foto dilakukan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, one more time. Bapak Ibu, kami persilakan untuk memberikan senyuman terbaiknya untuk meng-capture momen kita pada hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Thank you Bapak Ibu, you may please return to your seats. Stres gue. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memulai presentasi sesi pertama dengan tema digitalisasi di trade finance dengan dua narasumber yang berasal dari kalangan praktisi IT, Bapak Ono Widodo Purbo dan perbankan, Bapak Arfi Yuantara yang reputasinya sudah tidak kita ragukan lagi. Dan untuk memimpin sesi ini, kami mengundang Bapak Ahmad Ferdian dari ICC Indonesia untuk menjadi moderator. Izinkan saya membacakan sekilas profil beliau. Bapak Ahmad Ferdian merupakan sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 dan saat ini menduduki jabatan sebagai Financial Supply Chain and Trade Finance Product Head Bank Danamon Indonesia. Kepada Bapak Ahmad Ferdian, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdian. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi pertama, yaitu pengantar digitalisasi di trade finance. Untuk hal ini kita akan membahas banyak hal. Mulai dari impact COVID, bagaimana nih COVID mengubah sektor trade finance. Sektor trade finance yang kita tahu bahwa semuanya berdasarkan dokumen, bill of lading, invoice, segala macam, itu bisa didigitalisasi. Nah, untuk membahas hal ini, saya mengundang dua orang pakar narasumber, dari tadi sudah disebutkan, yaitu Bapak Ono W. Purbo. Bapak Ono W. Purbo lulusan dari Waterloo, mengambil PhD untuk teknologi satelit di tahun 94. Kemudian juga master degree dari semiconductor laser dari Kanada pada tahun 1989. Saat ini Bapak Ono W. Purbo menjabat sebagai Wakil Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Silakan Bapak Ono. Nah, ini Pak. Nah, pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Arfi Yuantara. Nah, Bapak Arfi adalah lulusan dari ITS dan juga Universitas Indonesia pada tahun 2010. Saat ini Bapak Arfi memiliki pengalaman 12 tahun di bidang perbankan, terutama trade finance, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Trade Finance di HSBC Indonesia. Bapak Arfi, kami persilakan.
Hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai masalah bagaimana mengenai impact COVID terhadap digitalisasi, bottleneck-nya apa, dan juga kita akan melihat risk mitigasi, termasuk juga tadi sudah disinggung oleh Pak Peter rahasia-rahasianya, terutama dari Pak Ono dan Pak Arfi ini. Nah, tanpa memperlama waktu lagi, mari kita melihat presentasi yang pertama dari Bapak Ono Wibowo. Kepada Bapak Ono kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, panjang banget dah. Pak Peter, Bu Enda, teman-teman semua, selamat siang. Saya langsung aja karena waktunya cuma sempit banget, cuma 20 menit. Jadi ini tentang saya akan lebih fokus ke urusan manual, digitalisasi sama transformasi digital. Makhluk apakah itu dan bagaimana kita mengamankan itu semua? Kira-kira kayak gitu. Next. Ya, seru banget nextnya ya. Ini saya ambil dari TOR yang diberikan oleh BI. TOR-nya banyak banget, stres saya jujur. Ada dampak pandemi, kasus, risiko bawaan, tantangan digitalisasi, bottleneck dan sebagainya. Oke, jadi saya akan bahas itu dalam waktu 20 menit. Stres, langsung. Next. Ini adalah slide yang saya kasih ke teman-teman BPKP sama BPK. Jujur mereka sedang merubah dirinya mereka supaya tidak hanya audit kwitansi tapi juga audit program. Konsekuensi yang terjadi adalah mereka sebetulnya memakai ini lebih ke bisnis proses ya. Mereka akan memakai sensor AI dan akhirnya dari AI itu mereka bisa ngasih forecast, klasifikasi kepada presiden, menteri dan sebagainya supaya arah pembangunan itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di dunia startup namanya user experience kali ya. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini dan ini yang banyak diimplementasi sama teman-teman startup juga. Jadi prosesnya kira-kira kayak gini. Next. Ini buat kasih gambaran bedanya antara manual, digitalisasi sama transformasi digital. Cara berpikirnya sederhana banget. Kalau yang banyak terjadi hari ini adalah digitalisasi. Bukan transformasi digital. Kenapa digitalisasi? Dokumennya jadi digital, iya betul. Terus nanti kita prosesnya kita copy, kita kirim dan sebagainya itu digital. Yang jadi masalah adalah server sistem itu nyala 24 jam. Kalau hanya digitalisasi, ini saya ambil contoh di pendidikan ya. Kalau hanya digitalisasi, kita tidak memaksimalkan sistem yang ada. Kalau kita melakukan transformasi, contohnya adalah misalnya absen. Kalau sistemnya 24 jam, absen jadi nggak relevan. Kita bisa belajar 24 jam dong, nggak usah pakai absen. Contoh yang lain adalah ujian. Kalau, ini terlalu bersemangat jadi napasnya rada. Ujian, kalau yang manual ditentukan ruang dan waktu. Kalau digitalisasi, ini ya bener juga. Lantas kenapa gue nggak bisa napas? Contoh ujian, kalau dia digitalisasi, ini kejadian banget. Mereka nentuin tanggal sekian, jam sekian ujian online. Akibatnya apa? Servernya kolaps karena ujiannya ditentukan waktu yang bersamaan. Kalau kita bisa lakukan transformasi digital dan ini kami lakukan di kampus, ujian boleh kapan saja, di mana saja, selama 1 semester boleh berkali-kali. Akibatnya semua anak-anak dapat nilai A semua. Dan kalau mau tahu, pernah melihat ujian anak-anak kerjain UAS selama 15 kali, itu terjadi di kita. 15 kali UAS, akibatnya nilainya A semua, remedial hilang. Jadi itu transformasi digital bisa terjadi kayak gitu. Jadi pikirnya adalah sistem server nyala 24 jam, kenapa tidak kita maksimalkan makhluk itu supaya bisa merubah semuanya gitu. Beres ya. Oke, next. Ups. Apa yang terjadi di sini? Seperti saya. Ini namanya transformasi digital dan saya udah lupa tadi slide yang saya bikin apa aja. Jadi saya butuh slide. Sambil nunggu bentar, mungkin sistemnya lagi stres di sebelah sana. Nanti yang akan saya coba ceritakan kira-kira gini. Masalah risk ya. Kenapa kita melakukan ini semua, terutama untuk transaksi digital ini? Kenapa kita melakukan ini semua? Ini pengalamannya saya diundang sama teman-teman BCA waktu itu. Jadi BCA undang, ini berapa tahun yang lalu ya? BCA undang saya, udah keluar lagi. Next. BCA undang saya.
Ini udah next aja. Oke. Jadi BCA undang saya waktu itu ceritanya gini, banyak sekali nasabah BCA yang tertipu melakukan transaksi B2B internasional. Oh ini langsung ya. Jadi saya diundang BCA karena banyak nasabah BCA yang tertipu melakukan transaksi internasional. Nipunya sederhana banget, gampang banget cara nipunya. Jadi mereka melakukan transaksi internasional tidak pakai LC. Mereka transaksi internasional pakai email aja langsung ke manufacturer yang ada di luar negeri. Kemudian emailnya ditipu, jadi ada hacker masuk, dia pura-pura jadi manufacturer, dia bilang barang sudah dikirim, tolong duitnya ditransfer, akunnya ini. Padahal itu yang kirim hackernya, bukan dari pabriknya. Dan ini dikirim langsung ke finance perusahaan itu dan finance-nya percaya. Udah gitu duitnya ditransfer, duitnya kagak bisa balik. Dan itu pas lagi saya kayak gini, selesai, saya bentuknya demo ya, saya bukan ngomong, saya langsung demoin gimana caranya kita bisa nipu. Saya demoin, turun ke bawah, langsung saya dirubung sama nasabah BCA. Ono, itu yang kejadian beneran. Jadi gampang sih nipunya, asli gampang banget. Kemudian kalau mau tahu cerita yang lebih serunya, ini rahasia sedikit. Boleh nggak saya kasih? Soalnya gak bahaya. Ini kejadiannya gini nih. Saya waktu itu diundang sama teman-teman intelijen, ya udahlah, intelijen. Udah gitu saya bilangin, ini saya bisa pura-pura jadi presiden ya. Saya ngomong, ini saya lagi pura-pura jadi presiden. Saya kirim email, saya tulis jokowi@presidenri.go.id. Terus saya kirim email. Ini yang di depan kan bintang 3 segala macam. Mereka pintar. Oh, Ono lagi nipu, lagi ngasih tahu cara nipu. Di belakang itu letnan ngomongnya gini, wah hebat banget ya, Pak Ono dapat email dari presiden. Buset, padahal dia udah bilang dia lagi nipu gitu kan. Parah banget. Jadi cara nipu itu walaupun saya bilang saya lagi nipu, orang tetap percaya bahwa itu beneran gitu. Jadi makanya orang gak gampang ditipu. Dan ini kasus-kasus yang lain ngeri banget. Salah satu korbannya adalah guru saya sendiri, profesor di Institut Teknologi Bandung, tertipu 200 juta investasi ke Nigeria. Jadi jujur hari ini serangan yang terjadi gampang banget nipu. Masalah utamanya adalah masalah autentikasi integritas data aja sih sebenarnya. Tapi orang biasa nggak tahu masalah itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat teknologinya bahwa itu gampang banget sih urusan kayak gitu. 13 menit, next. Oke. Jadi resiko bawaannya adalah hacking, kemudian penipuan. Penipuan itu dalam bahasa biasanya namanya social engineering, bahasa orang underground ya bilangnya. Bingung nggak ya? Social engineering, keren kan? Udah social engineering. Kalau dalam bahasa yang biasa namanya nipu, gitu ya. Jadi ini adalah serangan yang banyak terjadi dan ini adalah sebagian besar korbannya seperti itu. Dan saya gampang banget melihatnya. Saya waktu itu orang banyak banget curcol ke saya lewat komen-komen di YouTube segala macam, isinya cuma gini doang. Oh no, saya ketipu barusan 25 juta, bisa dibantu nggak balikin? Pusing lu. Istri saya aja ketipu 3,5 juta. Asli. Saya udah bilang jangan dibeli. Itu pasti barang bohongan lah. Itu lagi nipu. Udah saya bilangin, biasa ibu-ibu kan, wah ini lagi murah banget, dia lagi mau beli mesin jahit digital, harga orang 6 juta, dijual 3,5 juta, dia beli. Gue udah bilangin, ini pasti nipu, kagak percaya ibu-ibu tuh, tetap aja beli, transfer, hilang duitnya, nangis aja ke saya. Bagian nangis ke suami, bagian beli mah cepet. Parah. Jadi jujur, kalau udah di lapangan urusannya penipuan semua dan mereka pengen banget duitnya balik, dan dari peraturan ada di perbankan kan nggak mungkin dibalikin tuh duit kan, ya udah hilang tuh urusannya. Next. Nah urusan digitalisasi komponennya tadi sebenarnya ada di videonya dari Pak Peter juga. 3 urusannya, people, proses, sama teknologi. Nah cuman jadi masalah sebagian besar dari kita mikirnya teknologi. Pakai teknologi yang mahal, paling bagus, masalah solve. Jujur, enggak sih. Jadi kebanyakan kita investasinya di teknologi, masalah selesai. Kejadiannya, akhirnya mereka banyak beli teknologi yang paling mahal, terus dia nggak invest di proses sama ini. Nah ini saya kepaksa buka rahasia lagi Pak Peter. Ini Pak Peter parah banget dia mah. Jadi kejadiannya, nyebut nggak ya? Ini kejadiannya di satu badan aparat lah, di salah satu badan aparat
bintangnya bintang 2 waktu itu. No, saya sudah beli barang miliaran, mahal-mahal, tapi kenapa ya nggak ada yang bisa jalan, asli nggak ada yang jalan. Nah kebetulan ini deputy ini, saya waktu itu 3 tahun sebelumnya, saya diminta sama deputy sebelumnya, no, tolong dites anak buah saya tes dong tentang cyber security. Dari 120 orang dites online suruh kerjain ujian cyber security, yang lulus cuma 3 Pak, gitu. Makanya kondisinya separah itu sih sebenarnya. Jadi kondisi SDM-nya parah, beli barang yang mahal, nggak akan jalan sistemnya kalau orangnya nggak bisa. Itu ada cerita-cerita yang lain, cuman saya punya waktu tinggal 10 menit lagi, jadi saya agak stres. Next, tenang aja, siap. Jadi bottleneck kalau saya lihat ya, bottleneck yang paling besar adalah pengetahuan, karena memang pengetahuannya nggak nyampe. Walaupun pengetahuan itu free, ada di internet segala macam, cuman kemauan untuk baca, tekanan untuk belajar itu kurang barangkali, akhirnya mereka kurang, akhirnya SDM dan prosedur barangkali. Kalau dari sisi prosedur bisa dipaksakan harus soft copy, nah itu cerita ini mudah-mudahan Pak Peter nanti bisa maksa. Ya sih harus digital, nggak tahu, terus mudah-mudahan semua orang mau ngikutin apa kata BI, ya, seru tuh. Karena akibatnya kita jadi transaksi jadi cepet banget, gitu kira-kira kayak gitu ya. Nah ini prosedur, kalau saya cenderungnya prosedur kalau bisa dipakai buat sebagai apa ya, antara stimulus atau sebagai yang buat mecut supaya ini bisa jalan semua, jalan cepet gitu, kira-kira kayak gitu. Next. Nah, sekarang saya akan masuk ke dunia yang lain namanya blockchain. Oke, ini jujur dulu, saya miner sih dulunya. Jadi main dikit, cuman udah gitu kapok karena udah kawin ada istri, dia marah-marah, ya udah. Akhirnya sekarang saya narik. Tapi jujur saya dapat untung 100% sih. Dalam waktu 2 tahun duitnya balik 100%. Minta maaf Pak, 100% Pak. Oke. Jadi tapi stresnya nggak gawat banget sih. Cara berpikir blockchain kira-kira kayak mainan monopoli lah. Kalau monopoli kan ada yang, atau kayak perbankan juga sama lah. Kan ada banknya yang jadi megang duit semua orang. Dia ngatur, oke, Anda duitnya berapa, Anda duitnya berapa, Anda duitnya berapa, dan keputusan si bank tadi adalah final. Dia nggak bisa diganggu gugat, dia final. Oke. Nah, bayangkan kalau semua pemain adalah bank. Jadi di monopoli semua pemain adalah bank dan mereka yang pegang ledger. Dan ini ledgernya terdistributed dan sifatnya konsensus. Semua sepakat, oke, bahwa si owner duitnya 100 juta, semuanya sepakat, jadi. Dan itu yang namanya blockchain. Jadi kesepakatan itu dikunci pakai enkripsi, kira-kira kayak gitu. Sederhananya ya. Nah, sekarang saya nextin lagi, next. Ini saya akan coba bandingkan antara blockchain dengan database. Kenapa saya sampai seperti ini? Jujur kejadiannya waktu itu teman-teman Bank Mandiri undang Dirjen Pajak. Waktu itu Dirjen Pajak minta pada Bank Mandiri, mungkin enggak semua transaksi di Republik Indonesia kita langsung potong pajak. Bank Mandiri teriak langsung, nggak mungkin. Database-nya overload kalau langsung potong pajak. Udah gitu, no, menurut lu gimana? Kayaknya teknologi blockchain jadi menarik kalau udah kayak gitu. Tapi saya waktu itu belum ngetes sampai seberapa cepat blockchain itu bisa dipakai. Yang menarik dari blockchain adalah kalau database dia create, read, update, delete. Sementara kalau teknologi blockchain create sama read doang. Konsekuensinya apa di situ? Tidak ada update, tidak ada delete. Konsekuensinya apa di situ? Security-nya lebih gampang karena nggak bisa diupdate, nggak bisa di-delete. Jadi kita nggak perlu bikin manajemen security di situ, beres ya. Nah, cuman karena dia bisa di-read, dia bisa di-audit. Itu yang penting, kita bisa audit. Dia bisa di-create, tapi dia bisa di-audit. Tapi tidak security jadi urusan organisasi, manajemen urusan buat security jadi lebih kecilin karena dia cuma bisa create, read, tidak bisa update, delete. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bisa diauditin misalnya. Kalau di database, data bisa dirubah. Kalau di blockchain, data tidak bisa dirubah. Bahaya. Kalau salah masukin data, kita harus bikin transaksi lagi untuk betulin data. Jadi semua proses transaksi itu kelihatan. Kita lagi benerin data, kelihatan. Semuanya kelihatan, semuanya transparan dan semuanya bisa diaudit karena bisa di-read. Oke. Nah,
Kalau database kita perlu manajemen security, di blockchain tidak ada, sudah built-in. Nah, yang seru lagi adalah satu centralized, satu distributed. Oke. Saya ngetes karena waktu itu gara-gara Dirjen Pajak minta, akhirnya saya ngetes. Kita bikin pakai teknologi turunannya blockchain, namanya Hyperledger. Ini open source juga, kita bisa download, kita bisa install. Cuman waktu itu kita pakai 4 komputer. Hasilnya teknologi ini jauh lebih cepat daripada database. Jadi kalau tadi Dirjen Pajak pengen langsung potong pajak, kita bisa menghandle hal-hal seperti itu dengan teknologi ini. Tapi kita harus pakai private network ya, bukan pakai internet. Jadi blockchain-nya di running di private network supaya aman. Kalau pakai internet rada ngeri-ngeri juga. Oke, hilang lagi sih. Oke, hilang. Saya rada lupa. Terus gue ngomong apa ya di situ ya? Tapi kira-kira nanti next. Ini papernya bisa di search, bisa di download free di internet. Kata kuncinya adalah Hyperledger Telkomnika. Kalau kita lihat di atas ada Telkomnika. Telkomnika adalah nama jurnal. Hyperledger nanti kelihatan paper saya keluar. Ini jurnal ya, jurnal Scopus Q2, maklum dosen. Jadi buat ngejar pangkat harus nulis. Kasihan deh hidupnya. Next. Sekarang urusannya transaksi tadi blockchain urusannya database sih sebenarnya. Kalau kita masuk ke transaksi elektronik itu ada beberapa. Kalau saya boleh saran, Pak, pertama kalau kita main transaksi pastikan platformnya secure. Oke, caranya gimana? Ada kata kuncinya CIA sama non-repudiation. Non-repudiation itu apa? Bayangkan ini adalah transaksi elektronik. Yang kita transaksikan file elektronik. Kita tahu sendiri namanya file elektronik bisa kita rubah seenak jidat. Kita bisa edit file elektronik. Gimana caranya file elektronik ini yang bisa kita rubah seenaknya bisa jadi barang bukti di pengadilan dan tidak bisa dibantah lagi bahwa Ono melakukan transaksi. Itu namanya non-repudiation. Itu yang susah. Oke? Karena ini filenya elektronik, harus bisa jadi barang bukti di pengadilan. Itu yang susah banget. Kata kuncinya adalah public key infrastructure, PKI, bukan partai. Ini public key infrastructure. CA adalah certificate authority, digital signature dan sebagainya. Jadi kuncinya itu, dan ini teknologi udah hampir 10 tahunan berkembang. Jadi ini teknologinya sudah mature sebetulnya, terbuka open. Yang penting dari semuanya adalah paling bawah. Jadi kita harus bikin supaya platform ini bisa jadi bukti di pengadilan. Kalau nggak ada masalah sih nggak ada apa-apa. Yang masalah kalau ada terjadi apa-apa, kita harus buktiin bahwa Ono melakukan transaksi sekian. Dan itu nggak boleh dibantah. Dengan teknologi, itu yang bakal susah. Makanya harus kita adopsi banget yang ini supaya, dan ini dipakai sama semua kementerian lembaga ya.